Hai FLC Kids, Happy Sunday. Puji Tuhan, kita diberikan Tuhan kesehatan, kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama lagi di bulan yang baru ini. Bulan apa ayo? Bulan Mei. Gak kerasa ya adik-adik ya? Nah, karena ini minggu pertama di bulan Mei, kita punya tema yang baru loh. Mau tahu temanya? Apa? Ketahanan. Ketahanan artinya bangkit kembali ketika ada sesuatu yang membuat kamu terjatuh. Sekali lagi ya, ketahanan artinya bangkit kembali ketika ada sesuatu yang membuat kamu terjatuh. Wah, menarik sekali temanya adik-adik. Gak sabar ya kita mulai ibadahnya. Untuk mulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan beribadah. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Yuk, kita mau nyanyi apa sekarang ya? Oh, nyanyi lagu I Love You Jesus. Pakai gerakannya adik-adik ya. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kayak lagi lebih luar biasa lagi ya kamu. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep downnya lebih turun lagi. Deep down in my heart. Oke, kamu udah mau ngapain dah? Sekarang mau siap-siap. Kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Nah, kalau kita mau siap dengan firman Tuhan, berarti gak boleh lagi ngobrol-ngobrol. Gak boleh lagi mainin HP. Kita mau Duduk, tenang, sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan. Iya, dan kita menyanyi lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan dengan hati yang sungguh, kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat
dengan hati yang sungguh aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat Yesus, Engkau baikku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapin catatan dan Alkitabnya, duduk yang manis, dengarkan sungguh-sungguh, agar kita sama-sama paham. Dan kakak mau ingetin adik-adik, join di small group jam 7 malam. Yang belum join, ayo join. Kalau perlu, ajakin teman-temannya, saudaranya, boleh. Seru loh, kita bisa sharing bareng, ada games bareng juga, berdoa sama-sama, saling menguatkan. So, ditunggu ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Hai Healthy Kid, apa kabar semuanya? Happy Sunday. Semoga semuanya kita dalam kondisi sehat ya. Kembali di minggu ini ketemu lagi sama Kak Beka untuk belajar firman. Tapi sebelum kita mau mulai belajar firman, seperti biasa Kak Beka ajak semuanya untuk kita berdoa dulu. Ayo tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami anak-anak Tuhan, Healthy Kid akan belajar firman Tuhan. Beracaralah, sertai kami sehingga apapun yang ingin Tuhan mau sampaikan kepada kami bisa melakukannya dengan baik dan benar. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak Beka kembali ingetin untuk semua teman-teman, anak-anak Tuhan, siapin Alkitabnya, kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Tapi Kak Beka mau kasih clue dulu. Kalau di minggu pertama di bulan Mei ini, kita mau cerita tentang gimana penyertaan Tuhan, gimana Tuhan itu selalu bareng-bareng kita, bersama kita. Tapi ini konteksnya lebih kepada permintaan Tuhan, perintah Tuhan untuk ingat, memberitakan kabar baik kepada semua orang di dunia. Karena itu perintah amanat agung Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita baca firman Tuhan. Itu ada di kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kak Beka baca dulu. Adik-adik boleh baca firman Tuhan juga di rumah. Boleh dalam hati, boleh juga kencang-kencang. Oke, 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman."
Wow, penyertaan Tuhan luar biasa ya. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, seperti firman ini bilang bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan kasih perintah kepada murid-muridnya dan kepada semua orang, yaitu amanat agung. Menjadikan semua bangsa itu menjadi muridnya Tuhan. Semua bangsa itu kenal sama Tuhan. Semua bangsa itu percaya kepada Tuhan. Dan itu dimulai dari kita. Nah, makanya Tuhan kasih kita tugas. Tugasnya itu secara sederhananya adalah kita, anak-anak Tuhan, membagikan kasih yang sudah kita alami sama Tuhan kepada orang lain. Kasih yang bagaimana KBK? Coba KBK tanya, pernah nggak ya anak-anak Tuhan di sini mengalami kasihnya Yesus? Dan kita tuh bangga karena Tuhanlah yang membantu kita. Contoh, kita bisa belajar dengan baik, bisa sekolah dengan baik, tetapi di luar sana masih banyak yang gak bisa sekolah kayak kita. Itu karena Tuhan menyertai kita, dan kita bersyukur untuk itu. Terus kita mau bagikan nih kasihnya Tuhan kepada orang lain. Caranya gimana? Kita belajar dengan yang baik. Kita belajar melakukan perintah mama, perintah guru di sekolah dengan baik. Terus kenapa sih kita harus melakukan itu? Selain itu karena perintah Tuhan, karena kita tahu dalam kita melakukan perintah Tuhan itu, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Selalu bareng-bareng kita. Waduh, maksudnya apa KBK? Nggak ngerti ih. Nah, contohnya, misalnya waktu kita melakukan pekerjaan yang misalnya mama atau papa minta kerjakan, atau guru di sekolah minta kamu kerjakan, atau misalnya teman-teman nih minta yuk kita main bareng, tapi kita gak boleh naughty, kita jadi behave, mainnya bareng, mainnya sharing, atau kita mengerjakan PR kita di waktu online school ataupun offline school tepat waktu, tidak menyontek, tapi belajar dengar-dengeran sama mama minta apa, mama minta kita tolongin apa, kita lakukan tanpa ngedumel, tanpa bersungut-sungut, tapi melakukannya dengan senang hati. Misalnya di sekolah guru minta untuk kerjakan PR tepat waktu, kita mengerjakannya dengan baik dan dapat hasil yang bagus. Atau misalnya kita bangun tidur langsung berdoa, terus merapikan tempat tidur kita, dan say good morning to the family and say hi everyone. Kita menjadi anak yang manis. Kita melakukannya karena Tuhan udah nyertain kita dulu, dan kita jadi berkat buat orang lain. Terus sebenarnya kalau kita mengerjakan itu susah gak sih? Susah kalau tidak dilakukan. Tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, percaya nggak kalau Tuhan di surga juga lihat? Kalau Roh Kudus yang ada yang temenin kita juga lihat. Terus, tapi aku capek KBK, pulang sekolah harus bantuin mama, temenin dede main, atau rapikan yang lain, aku capek. Tapi lihat, ketika kita capek, percaya deh, ada Roh Kudus yang temenin kita, kasih kita kekuatan biar kita bangkit lagi, semangat lagi. Walaupun tidak terlihat, tapi kita anak-anak Tuhan bisa rasain. Terus sebenarnya kenapa sih? Buat apa sih kita belajar firman ini KBK? Karena kita mau ikut teladan Yesus. Mau ikut apa yang Tuhan sudah lakukan.
Enggak, masa Tuhan dulu juga melakukan seperti itu? Nah, KBK mau cerita. Di firman Tuhan yang kita baca tadi, waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya di bumi, dia datang ke bumi, mulai memberitakan firman Tuhan, dia tuh ajak orang-orang jadi muridnya dia. Dia ajak, dia jadi teladan, dan sampai akhirnya murid-muridnya percaya sama dia. Tapi dalam mereka melakukan aktivitas pelayanan kepada semua orang, pernah gak murid-muridnya sedih? Pernah gak murid-muridnya itu capek? Pernah gak murid-muridnya itu sedih? Pernah. Kapan? Waktu Yesus itu dikhianati sama muridnya sendiri. Siapa namanya? Ya, namanya Yudas. Yesus dijual, kemudian Yesus ditangkap, bahkan Yesus dihukum mati, Yesus harus disalib, dan dia harus meninggal. Pada momen itu, itulah masa paling berat murid-muridnya Yesus. Mereka ditinggalkan, dia tidak ada teman, mereka kehilangan sosok yang tolongin mereka. Tapi percaya enggak? Waktu mereka sedih, Tuhan Yesus tidak tinggalin loh. Tuhan Yesus tidak biarkan mereka sendiri. Mereka tidak merasa kalau mereka itu enggak ada Tuhan yang temenin. Karena apa? Tuhan Yesus masih bekerja sampai dia bangkit kembali. Dan dia enggak hanya bangkit loh. Dia tunjukkan dirinya kepada semua orang, kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya. Dan dia berjalan bareng-bareng mereka, bahkan makan bareng, ngobrol bareng, sampai akhirnya Tuhan naik ke surga tinggalin mereka. Waktu Yesus naik ke surga, Tuhan itu kasih perintah, kasih tugas sama kita kepada murid-muridnya seperti yang Kak Dika tadi bilang, untuk menceritakan semua kabar baik itu kepada semua orang. Tapi tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga kasih Roh Kudus. Roh Kudusnya itu untuk temenin, untuk bareng-bareng sama kita, untuk jalan bareng kita. Dan ingat, Tuhan Yesus itu kasih Roh Kudus bukan supaya kita enggak punya masalah, enggak bersedih. Tapi ketika kita bersedih, Roh Kudus yang bantu kita untuk hibur kita, kasih kekuatan buat kita supaya kita semangat lagi, supaya kita bangkit lagi untuk melakukan tugas Tuhan Yesus yang sudah kasih ke kita. Tapi sebenarnya tugas Tuhan Yesus itu apa sih Kak BK? Kayaknya susah amat. Susah nggak ya ketika kita menceritakan semua kebaikan Tuhan kepada semua orang? Susah kalau kita tidak lakukan. Jadi KBK ajak nih semua anak-anak Tuhan Yesus. Coba dimulai dengan punya hati yang mau dengar-dengaran sama perintah Tuhan, sama perintah mama papa, sama perintah guru di sekolah, dengar sama kakak dedenya, koko cicinya, cece juga. Dan kita melakukannya dengan hati yang sukacita. Sekali lagi, tidak yang bersungut-sungut. Terus tugas yang diberikan ini kayaknya susah amat deh. Mustahil deh KBK kalau dikerjakan. Percaya aja. Walaupun kelihatannya kayak susah banget, kita pasti akan bisa menyelesaikannya. Kayak yang mustahil itu kalau Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi KBK aja nih bareng-bareng. Ketika kita lihat itu kayaknya susah, kamu takut dan khawatir, sama-sama bilang, Tuhan Yesus yang akan sertai kita. Terus kalau kelihatannya nanti kayak hal buruk nih yang terjadi, mereka ngatain kita atau gak suka sama kita, yuk sama-sama juga bilang, Tuhan Yesus yang akan sertai. Terus kita juga gak tahu
nih apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Ambil sikap lagi, mau berdoa lagi, dan bilang Tuhan yang akan sertai kita. Sehingga nanti ketika kita sudah melakukan semuanya, menyelesaikan tugas kita, dan waktu Tuhan Yesus panggil kita, jemput kita pulang ke surga, kita sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Nah, bahagia kan kalau kita sudah menyelesaikan tugas kita? Seperti itu juga KBK mau ajarkan, kita bareng-bareng belajar bareng-bareng supaya kita melakukan firman Tuhan dengan hati yang gembira. Itu aja yang KBK mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.